kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi untuk mencari data jurnal, gitu ya. Nama aplikasinya adalah Publish or Perish, gitu ya. Ini bisa diketikkan aja di Google, Publish or Perish. Oke. Nah, ini ya websitenya harzing.com. Silakan diklik ya, atau bisa langsung diarahkan di sini. Oke, kita buka dulu ya Publish or Perish. Nah, ini websitenya ya. Ini website dari Publish or Perish. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita dalam mencari data-data artikel yang kita ingin analisis ya. Dimana misalkan ini kita mau lakukan penelitian meta-analisis, yang mana bahan-bahan yang akan digunakan analisis itu adalah artikel-artikel yang akan dijadikan studi primer, gitu ya, dalam penelitian meta-analisis. Nah, kalau mau mencari manual, bisa Google Scholar, langsung di Scopus, bisa dicari. Tapi itu memakan banyak waktu, gitu ya. Jadi aplikasi Publish or Perish itu membantu kita mempercepat pencarian artikel-artikel yang akan kita analisis. Nah, sekarang kita akan install ya. Cari tombol downloadnya ini di bagian bawah ya, tinggal di scroll bagian bawah. Jadi aplikasi Publish or Perish tersedia di dalam 3 jenis OS ya, operasi sistem, yaitu yang paling banyak yaitu Microsoft Windows yang paling banyak digunakan, kemudian Mac OS, kemudian untuk OS yang Linux juga tersedia, gitu ya. Misalkan di sini contohnya saya gunakan OS Windows ya. Oke, ini kita download ya. Oke, kalau sudah, cari lagi tombol downloadnya, pilih yang ini ya semuanya. Jadi cukup 3 MB saja. Aplikasi ini ringan dan pastinya gratis. Oke. Nah, aplikasinya ini sudah saya download ya. Tadi sudah saya download. Ini silakan kita buka saja. Kalau sudah, silakan diklik install. Ya. Oke. Kemudian kita next. Kita install lagi ya. Di posisinya di C. Kita install langsung saja. Kemudian finish. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka ya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Publish or Perish ya. Publish or Perish. Nah, dengan aplikasi ini kita akan lakukan pencarian artikel-artikel yang akan kita gunakan dalam penelitian ya. Terutama di sini adalah penelitian meta-analisis. Oke, jadi di sini ya adalah tempat-tempat untuk kita dilakukan pencarian artikel. Jadi ada beberapa di sini ya, ada Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, dan lain sebagainya ya. Web of Science juga ada. Nah, kemudian ada di sini informasi tentang tanda bintang. Bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Ini maksudnya apa? Nah, kalau bintang 1, free data source. Berarti tempat-tempat ya, data-database yang ada di internet gitu ya. Ini kayak Google Scholar bintang 1, Crossref bintang 1, itu adalah database yang menyediakan artikel secara gratis gitu ya. Jadi full gratis. Nah, sedangkan kalau yang bintang 2, contohnya kayak Scopus, Semantic Scholar, ini adalah tempat mencari artikel yang membutuhkan registrasi dulu. Jadi bikin akun dulu gitu ya, baru bisa dapatkan artikel-artikel yang mereka sediakan secara gratis. Jadi syaratnya harus registrasi dulu. Sedangkan untuk yang bintang 3 kayak Web of Science, Lens.org, kita harus berlangganan gitu ya, baik per bulan atau per tahun gitu ya. Intinya bayar di sini kalau external subscription. Nah, sekarang kita akan langsung saja mencontohkan pencarian gitu ya. Kita gunakan yang gratis. Contohnya misalkan Google Scholar ya. Nah, ini Google Scholar. Ketika kita klik, di atasnya ini adalah informasi pencarian kita ya. Nanti ini historinya ya, tersimpan di sini. Histori pencarian kita. Nah, kemudian ini bagian kotak atau tempat kita akan memasukkan informasi mengenai artikel yang akan kita cari ya. Nah, di sini Google Scholar Search ada author, publication name, title words, keywords, sama maximum result dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi kalau mau cari berdasarkan nama penulis, masukkan di sini ya, authors. Oke. Kemudian publisher ya, publication name, bisa masukkan di sini. Kemudian dicari berdasarkan judul penelitian ya, judul papernya bisa dimasukkan di kolom title words. Dan kemudian juga bisa kita masukkan di kolom keywords ya, atau kata kunci dari suatu paper gitu ya. Nah, yang mana di sini yang paling sering kita gunakan ya untuk pencarian data, misalkan mau penelitian meta-analisis tentang model pembelajaran PBL dan kemampuan pemecahan masalah matematis gitu ya. Gitu ya. Atau model PBL-nya saja gitu. Nah, dimasukkan aja di sini title words atau di keywords gitu ya. Nah, kemudian maximum results ini adalah maksimum hasil pencarian yang bisa kita munculkan. Gitu ya. Mau kita batasi maksimum 200 sampai 1000 juga boleh gitu ya. Ini maksimalnya 1000. Nah, kemudian biasa dalam meta analisis kita lakukan rentang pencarian gitu ya. Ini bisa kita atur di sini. Oke, contohnya misalkan kita cari penelitian dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Oke, 2020, 2026. Keywordnya misalkan masukkan aja di sini. Problem based learning gitu ya. Problem based learning. Sama boleh seperti ini. Ya, kita coba bahasa Inggris ya. Kita coba yang bahasa Inggris, problem based learning. Kemudian kita pilih ini aja, langsung ya, search. Kita pilih search, atau search direct juga boleh. Kita pilih search saja. Nah, ini ada informasi ya, karena dia mau cari Google Scholar. Ada informasi seperti ini. Pilih saja, I'm not robot, traffic lights. Kita verify dulu. Oke. Ini harusnya tidak seperti ini ya. Toko motorcycle. Oke. Nah, entah kenapa tadi muncul seperti itu. Biasanya enggak nih. Tapi kalau ada muncul seperti itu, biasanya mungkin dari Google Scholar-nya ya. Nah, ini mencari nih. Jadi akan dicari suruh database di Google Scholar mengenai problem based learning gitu ya. Nah, ini dicari terus nih. Ini kita keluarkan aja lah. Oke. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini udah dapat nih data-data mengenai problem based learning gitu ya. Nah, kemudian setelah diperoleh seperti ini, kita bisa melihat informasi mengenai artikelnya gitu ya. Artikelnya. Yang kita klik saja ini ya 2 kali. Nah, otomatis artikelnya akan tampil nih. Ya, artikelnya akan tampil. Nah, artikel-artikel ini bisa langsung kita download saja, gitu ya. Kita download. Misalkan di sini ya PDF. Ini akan terbuka nih. Kalau mau di-download silakan, atau di preview seperti ini gitu ya. Silakan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dibuka semua nih. Apalagi yang bisa dibuka? Coba kita lihat buka ini misalkan ya. Tahun 2023. Nah, ini semua terbuka gitu. Jadi memudahkan kita dalam pencarian studi-studi primer yang akan kita gunakan dalam penelitian meta-analisis. Nah, di sini ya, bagian paper detailsnya ada di sini. Ini bisa kita copy juga ya. Detailsnya berdasarkan untuk referensi nanti kita digunakan di Mendeley gitu ya. Nah, ini bisa kita cari digunakan di sini. Oke, jadi sangat memudahkan kita untuk terutama penelitian meta-analisis yang sumber utama data kita itu adalah artikel-artikel yang ada di database internet gitu ya. Ini sangat memudahkan kita nih. Jadi kita tidak perlu cari satu persatu mencari di tiap website gitu ya. Dengan artikel publish or perish aplikasi publish or perish, kita bisa mencari artikel-artikel gitu ya, yang kita inginkan yang sesuai. Nah, coba misalkan kita problem based learning, kita cari problem atau pakai bahasa Indonesia juga boleh ya, kemampuan pemecahan
masalah otomatis, gitu ya. Kemudian kita pilih search lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau masukkan keyword seperti ini aja, problem based learning, koma, kemampuan pemecahan masalah matematis, koma, dan lain sebagainya gitu ya. Supaya lebih terarah gitu ya. Oh, muncul lagi. Kita isi aja. Traffic lights. Oke. Saya matikan aja ya. Oke. Entah kenapa bisa muncul seperti itu. Nah, ini ya, udah dapat nih tentang problem based learning dan kemampuan pemecahan masalah matematis gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan pencarian menggunakan ini ya, Scopus gitu ya, menggunakan Scopus. Nah, misalkan kita gunakan ya untuk Scopus, kita cari nih. Oke, jadi historinya tadi Google Scholar sudah dapat, ini Scopus ini ya. Coba kita cari menggunakan Scopus. Ini kotak pencariannya. Oke. Nah, misalkan kita masukkan bahasa Inggris saja nih keywordnya. Sama gitu ya, problem based learning gitu ya. Nah, kemudian kita atur pencariannya dari 2020 dan 2000 sampai 2026. Kemudian kita pilih search, kita lihat. Nah, yang membedakan yang gratis gitu ya, misalkan kayak Google Scholar dengan yang butuh registrasi gitu ya. Misalkan ini Scopus, dia minta API key-nya, kunci API. Nah, gimana cara dapetin API key-nya? Oke, kita matikan dulu ya. Nah, kita buka di browser gitu ya. Silakan diketik ini aja semuanya ya. Masukkan di Google, ketikan ini Elsevier API gitu ya. Jadi kita meminta API di sini. Jadi kalau yang punya akun Elsevier itu silakan langsung login aja. Kita buka ya websitenya. Nah, ini sudah terbuka. Ini kalau sudah login tinggal login aja nanti. Ya, ini websitenya. Kemudian kita pilih ini. I want an API key. Nah, ini misalkan API key saya sudah ada. Kalau mau di-create silakan di-create gitu ya. Oke. Ini dicentang dulu, ini dicentang. Ini dicentang. Kemudian pilih submit gitu. Nah, misalkan ini sudah punya saya copy aja. Kemudian di sini saya search, masukkan API-nya, kemudian dipilih OK. Nah, di sini akan mencari nih. Jadi gampang ya, sangat mudah menggunakan aplikasi Publish or Perish dalam memanen atau mencari data-data artikel yang akan kita gunakan dalam penelitian gitu ya. Maupun terserah ya, penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya, dan lain sebagainya. Yang mana di sini kalau misalkan contoh kita berfokus pada penelitian meta-analisis gitu. Nah, yang mana data-datanya itu adalah data-data artikel seperti ini. Nah, ini bisa dibuka juga ya, silakan dibuka. Diklik 2 kali ya, terbuka ya. Kita accept aja. Nah, jadi terbuka ya. Oke, semuanya. Jadi gampang dalam memahami aplikasi Publish or Perish dan tentunya gratis gitu ya dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial lain. Terima kasih semuanya.